Oke, berikut adalah cara penggunaan modul transaksi untuk aplikasi Excel akuntansi budidaya, dan ini khusus untuk jenis bisnis ayam petelur ya. Ayam petelur, mungkin contoh lain adalah susu sapi, juga kurang lebih sama. Kenapa saya katakan sama? Dan mereka ini sedikit berbeda dengan yang modelnya pedaging. Kalau pedaging itu kita beli ayam atau beli anakan ayam, digemukkan untuk kemudian dijual. Jadi dari bibit sampai terjual ini berada dalam satu proses di mana cost-nya itu atau biayanya itu dari awal itu sudah masuk. Jadi sama seperti jual beli. Yang kita beli adalah sesuatu yang akan kita jual, hanya ya kita, kalau mobil itu sih dimodifikasi dulu. Nah, kalau ini digemukkan dulu sampai dijual, itu kalau yang pedaging. Kalau petelur itu lebih ke ayam ini disamakan dengan mesin produksi, di mana bukan ayamnya yang dijual, tapi hasil produksinya seperti telur. Kemudian kalau sapi ya susu kan. Akibatnya kalau kita membeli di sini tidak bisa langsung membeli ayam di sini, atau DOC itu tidak bisa kita langsung masukkan sebagai komponen modal untuk dijual di depan, karena produksinya kan berlanjut. Jadi kalau mesin itu ada biaya penyusutan, nah di sini ayam juga diasumsikan ada penyusutannya. Ya, jadi agar jelas ya. Kalau pedaging itu tidak ada penyusutannya, jadi langsung ya itu jual beli. Beli, dibagusin, dijual. Kalau ayam petelur atau susu sapi dibeli untuk memproduksi, hasil produksinya yang dijual. Ya. Oke, mungkin langsung saja biar ada gambaran. Jadi pada saat pembelian, jadi kalau ayam ini membelinya, itu kita tidak memasukkannya di modul pembelian ayam di sini. Ya. Kita memasukkannya di penerimaan atau pengeluaran. Di sini perhatikan, jadi saya tidak menjelaskan per modul, tapi menjelaskan secara urutannya ya. Jadi misalnya beli ayam, 100 ayam, jadi itu DOC ayam, misalnya umur 18 minggu. Ini dimasukkan di modul penerimaan atau pengeluaran lain-lain, kita beli. Di sini kategori HPP-nya yang tadi sudah diisi di bagian setup. Ini misalnya adalah grup 1. Ya. Satu grup itu bisa 100, bisa 500, bisa 1000, tergantung belinya berapa. Kemudian di sini berarti mengeluarkan uang 8,5 juta kalau misalnya harganya adalah 85.000 per ekor. Ya. Nah, di sini kemudian dimasukkan kategori laporannya adalah ini inventaris produksi. Ya. Kata-katanya bisa diganti di depan di laporan keuangan, tapi di sini adalah inventaris produksi. Nah, setelah masuk di sini, kita harus masuk ke bagian penyusutan. Nah, kita harus set di sini untuk ayamnya akan muncul secara otomatis ya di lajur ini. Nah, di sini golongan produksinya, nah ini sama. Ini sudah pasti kalau misalnya ini kita intinya menyamakan dengan yang kategori persediaan di depan. Tujuannya untuk menyamakan saja. Jadi golongan produksi adalah telur ayam grup 1. Di sini masa manfaatnya berapa tahun. Jadi ya kalau kita beli yang 20 minggu atau beli yang 18 minggu, misalnya mulai bertelur setelah 20 minggu, ini hanya perkiraan ya. Itu kita akan gunakan kurang lebih 60 minggu lah gitu. Jadi sampai 80 minggu. Atau mau dilebihin juga tidak masalah. Tapi ini perkiraan, sehingga itu kurang lebih masa pemakaian adalah 1,2 tahun. Dimana ayam ini kalau misalnya dijual, ini bisa kita dapat dari tadinya beli 8,5 juta totalnya, itu total kita bisa jual dengan harga 3 juta ya. Oke, jadi setelah kita ngisi di sini, nanti di sini angkanya akan muncul secara otomatis. Jadi angka perhitungannya akan muncul secara otomatis. Jadi setelah kita beli ayam, kita kemudian beli pakannya, ini juga dilakukan di bagian penerimaan pengeluaran.
Jadi kalau kita misalnya beli pakan ayam, ini kita tentukan grupnya. Kemudian di sini kategori HPP tambahan. Kategori HPP tambahan itu ya bisa bentuk pakan ayam, pemeliharaan. Ini hanya untuk memisahkan saja kalau kita ingin mengetahui konsumsi pakan, vitamin, pemeliharaan, dan lain-lain. Ya, kategori HPP tambahan di sini. Nah, kemudian di sini juga modul untuk diisikan transaksi, segala macam transaksi lah, yang berhubungan dengan uang keluar masuk, di mana di sini diisikan tanggal, kemudian di sini kwitansi. Kalau perlu kwitansi bisa diisikan nomor kwitansi di sini, penerimanya, di sini uraiannya, kategori HPP utamanya jika berhubungan dengan ayam, kalau tidak ya tidak perlu diisi. Di sini adalah kategori HPP tambahannya. Ini uang keluar dan uang masuk. Dan perlu diperhatikan di sini ada pilihan untuk rekening kas, bayar tunai, piutang atau utang, kategori laporan. Customer dan supplier ini opsional kalau kita ingin melihat transaksi dari masing-masing agen atau supplier. Tapi perhatikan bahwa di sini kalau misalnya transaksinya cash atau bank, ya kita hanya bisa menulisnya di sini. Kemudian di sini kategori laporan itu kalau berhubungan dengan inventaris tadi seperti ayam, atau pengeluaran, beban, atau misalnya ada hutang bank, kita bisa masukkan di sini. Tapi yang diperhatikan adalah transaksi yang di bagian di sini. Kalau misalnya itu bentuknya hutang, misalnya sebagai contoh ada pembelian pakan ayam, ini hutang, maka ditulisnya di sini utang, dan di sini misalnya contohnya adalah persediaan. Ini bisa macam-macam, ini kebetulan persediaan masuknya. Karena ini pembelian pakan ayam akan dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan harga modal. Kalau tidak diperhitungkan sebagai harga modal, di sini bisa dipilih beban pengeluaran. Tapi di sini saya bercontoh dalam masuk ke persediaan. Nah, kalau misalnya bayar hutangnya gimana? Jadi kalau kita bayar hutang, maka yang kita lakukan adalah, misalnya sebagai contoh, ini hutangnya di sini, kemudian kita bayar hutangnya itu, hutangnya adalah di bagian kategori laporan hutang. Baru di sini kita pilih banknya. Ya, hanya itu saja. Sisanya, piutang juga sama. Sisanya adalah ini transaksi keluar masuknya uang. Jadi untuk modul penerimaan dan pengeluaran dan penyusutan berhubungan dengan ayam, saya kira kan cukup jelas. Nah, kemudian bagian pembelian. Pembelian ini adalah bagian produksi juga. Jadi kalau misalnya ayam itu sudah mulai berproduksi, maka di sini perlu dipilih dari grup mana telur itu muncul. Kemudian ini adalah uraiannya. Nah, jumlah unitnya kita bisa masukkan di sini. Jumlah unitnya, misalnya satu hari grup 1 ayam ada 20 telur, grup 2 18 telur, dan selanjutnya. Nah, cuma diperhatikan di sini rekening tunai dan utangnya jangan dipilih, karena ini kan produksi ya, jadi jangan dipilih di sini. Kemudian di sini juga tidak perlu diisikan harga karena ini produksi. Kemudian kategorinya perlu diisi karena ini masuk ke persediaan, jadi kita pengen menghitung persediaan telur. Jadi dengan kita mengisikan di sini, maka produksinya di persediaan telur itu akan bertambah. Jadi kalau kita masuk ke rekap persediaan, akan terlihat di laporan persediaan yang lebih terlihat. Nah, di sini, ini pembelian adalah produksi ya. Kemudian ada penjualan. Nah, ini ada saldo akhir telurnya. Oke, kemudian kalau misalnya ternyata telurnya ada yang rusak bagaimana? Kalau misalnya telurnya ada yang rusak, itu kita tidak mengisinya di sini. Ya. Telurnya rusak atau tapi di sini ada bagian penjualan. Oke, jadi tadi untuk pembelian atau produksi cukup jelas. Ini kenapa ada pembelian? Karena bisa diisikan juga kalau misalnya kita mau beli telur juga. Nambah telur, beli telur, jual beli telur, ini kita bisa isikan di sini. Ya. Atau untuk pembelian ayam yang pedaging. Jadi mau kombinasi telur sama daging bisa di sini. Jadi pedagingnya pembelian dilakukan di sini. Ya, jadi bisa dilihat, jadi ini sebenarnya bisa mengakomodasi telur dan daging secara bersamaan. Oke, kemudian di sini kita tadi penjualan. Oke, di sini penjualan telur. Perhatikan di sini ada ini sama, jadi kita mengisikan hari dan tanggal di sini, nomor faktur di sini, ya nomor faktur memang perlu dicetak, karena kalau kita lihat di bagian faktur penjualan, nah di sini akan terlihat. Kita tinggal memilih, maka akan muncul data yang dimasukkan di bagian penjualan tadi. Nah, di sini ada nomor urut faktur, ini menentukan nomor urut di faktur penjualan. Kita lihat lagi di sini. Ini ada nomor 1, 2, 3. Nah, kalau kita
isi nomor 2 dia akan muncul di nomor 2 atau 1, 2, 3. Jadi ini menentukan nomor urut di nota tadi. Kemudian di sini jumlah unitnya, harga per unit per kilogram ya. Nah, di sini bisa terlihat total pembayarannya. Jangan lupa di sini juga sama, rekening, pembayaran tunai, piutang, kemudian kategori pendapatan laba ruginya. Perhatikan kalau di sini piutang, pembayaran piutangnya tetap harus di modul penerimaan dan pengeluaran dan pembayaran utang piutang tadi. Tidak dilakukan di sini. Ya, karena kategorinya di sini bukan kategori laba rugi. Ya. Jadi pembayaran dilakukan di modul yang penerimaan, pengeluaran, lain-lain tadi. Nah, yang harus diperhatikan tadi adalah kalau misalnya ada telur yang rusak, itu bagaimana menulisnya? Tadi saya sudah sampaikan di sini penjualan. Bagaimana caranya? Sebagai contoh di sini Senin 4 Februari. Di sini telur dari grup 1. Yang rusak kita tidak menulisnya butir karena ini kan satuannya kilogram. Tulis 0,2 kilo. 0,2 kilo kalau 15 berarti kurang lebih 3 ya, 3 butir rusak. Harga tidak usah ditulis. Di sini rekening juga tidak ditulis. Penjualan di sini perlu ditulis penjualan telur ayam karena akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga modal. Ya. Nah, di sini ada keterangan rusak. Ya. Jadi kalau ada telur rusak, ini bisa diisikan di sini. Atau telur tidak terjual ya, juga sama bisa diisikan di sini. Ini tujuannya untuk membalans bahwa di akhir perhitungan HPP semuanya itu balance. Jadi kita bisa tahu apakah, jadi di sini terlihat apakah transaksi kita ini untung atau rugi setelah dalam satu periode. Ya, kalau ini kan dalam 1 tahun, satu periodenya tadi kan kurang lebih 60 minggu, jadi 1 tahun lebih 1 bulan ya. Tapi udah bisa kita dapat gambarannya kira-kira ini untung atau rugi berdasarkan transaksi sehari-hari. Bukan berdasarkan perhitungan HPP di awal. Oke, jadi cukup jelas mengenai cara pengisian transaksi untuk jenis usahanya ayam petelur ya. Kemudian di sini faktor penjualan ini untuk mencetak jika dibutuhkan. Di sini bisa ditukar kata-katanya invoice atau nota. Jika dibutuhkan ada customer yang butuh tanda terima. Di sini juga sama. Ini jika ada supplier yang butuh kita kirim tagihannya. Sedangkan ini kwitansi adalah untuk merekap data di di modul penerimaan dan pengeluaran lain-lain. Butuh kwitansi, ini bisa dicetak. Ya. Jadi kalau ini udah bisa langsung dicetak, bisa terlihat. Di sini bisa dicetak ya, formatnya format besar. Jadi kalau mau kertasnya lebih kecil ya bisa di setup di bagian setup printer tadi. Kemudian ini kita bisa melacak utang piutang pelanggan. Jadi kita mau tahu piutang yang sudah dibayar, yang belum dibayar, ini kita bisa baliknya di sini dengan catatan. Jangan lupa di bagian penjualan penerimaan, di penjualan di sini kalau ada utang, itu jangan lupa diisikan nanti di sini. Ini kan ada pelanggan nih. Ini pelanggan, tadi kita lihat utang, piutang. Ini ada pelanggan 8 dan 9. Kita cek piutang 8 dan 9 muncul ya. Oke, mungkin saya kira cukup jelas untuk penggunaan modul transaksi di Excel akuntansi budidaya produksi ayam petelur. Terima kasih.